Saya lagi di rumahnya Mas Hartono di Jogja. Pas sampai sini, Mas Hartono kan ada beberapa spot yang mau didiskusikan. Cuman pas masuk sini, Mas Hartono sama ibu tuh, Bu Ame namanya kan, panggilannya. Saya pas masuk sini jujur ini kaget. Ini mah rumah seniman. Wah, enggak, seniman dari mana, Pak? Terus apa yang harus saya lakukan? Saya bingung loh. Tuh, bingung kan jadinya. Terus apa yang harus saya lakukan? Jujur aja pas masuk sini, saya jujur ya bingung apa yang harus saya lakukan di sini. Udah keren semua. Enggak lah, ini belum ada goresan tangan Pak Haji itu kurang mana gitu. Airnya kan kurang jernih. Itu akhirnya kurang jernih ya? Iya. Iya sih ada sedikit kurang jernih. Nah, itu. Tapi yang di belakang tuh jernih banget loh Mas itu. Ya, itu mungkin beda sih Pak yang bikin Oh, kolamnya. antara depan sama belakang beda ya? Beda. Oke, nanti kita lihat juga di belakang ya. Itu Ibu Ame, ini dapat suami Mas Hartono yang luar biasa. Udah seniman ya. Iya. Itu baiknya Pol tadi diajakin makan durian lagi. Duren aja Pak Haji, nggak ada apa-apanya. Pernah Mas Hartono pernah ngomelin nggak? Kalau ngomelin ya itu udah rumah tangga biasa Pak Haji, dalam rumah tangga. Tapi kalau yang besar sih nggak pernah Pak Haji. Iya, biasa-biasa aja lah ya. Iya, masih hal wajar. Masih hal yang sangat wajar ya. Iya, betul. Tapi Mas Hartono jujur aja, saya pas masuk dalam luar biasa. Ah, biasa aja. Jadi apa ya? Jadi luar biasa itu kalau udah ada campur tangannya Pak Haji Iya, itu Insya Allah nanti. Iya. Maksudnya tadi kan kita sempat ngobrol di dalam ya. Iya. Itu mungkin ada hampir 3 jam loh tadi. Iya, hampir 3 jam. Jarang sekali jujur aja saya ke rumah orang sampai lama kayak gitu. Ini kayaknya nggak pengen beranjak. Kayaknya kita duduk tuh PW banget. Jujur aja ini. Maksudnya ada yang ini maaf ya orang yang rumah gedong banget tapi kayak anget. Kita itu kayak pingin pergi aja. Soalnya kalau rumah itu nyaman tuh asik ya Pak. Iya, makanya ini nah yang buat nyaman tuh siapa yang desain waktu itu? Apa sendiri? Sendiri. Oh, sendiri ya? Iya. Dan berarti kan senimannya luar biasa. Enggak. Enggak. Main aja lah. Arsitek aja. Jadi semua bisa dari mulai apa ya penataan ruangan, pemilihan pohon kayak pohon satu ini istimewa loh ini sebenarnya ini. Pohon satu ini. Ya, cuman mungkin nanti kita kalau pemilihan kayu yang tepat untuk yang di kolam ini mungkin lebih natural nantinya. Mungkin Pak. Sama Ya. ini yang jelas tuh Airnya ya? airnya dibuat sealami mungkin sejernih itu. Ya. Itu kan keahliannya Pak Haji kan di situ. Ya, saya bagian airnya ya. Iya. Terus yang nata di atas? Ya itu kemarin dari teman sih yang desain itu. Ya. Ya siapa tahu nanti sekalian dibikin senatural mungkin. Ya, nanti kita coba cari kayunya dulu ya. Siap. Jadi teman-teman kayu hasil itu selain penataan memang bahan sebenarnya. Iya. Bahannya maksudnya kita memilih bahan yang tepat di tempat yang menempatkan yang tepat itu biasanya akan hasil yang apa ya dinamis lah ya. Ya Bu Ame ya. Nyaman, dilihat enak. Ya. Pak Hartono sama Bu Ame nanti boleh ya masuk video di dalam ya. Boleh Pak Haji. Maksudnya biar Sendiri aja. biar di teman-teman juga ini bangun rumah tuh nggak harus selalu gedung. Ini sebenarnya udah gedung, maksudnya nggak selalu harus yang gimana gitu kan? Kan kalau mewah banyak orang punya Pak. Ya, Tapi kalau orang yang Istimewa rumah ini ya. Itu kan belum tentu Ya. orang bisa. ya, Itu. benar. Nah ini Pak Hartono sama Bu Ame desain sendiri, katanya sering dibobokin juga ya. Jadi nggak puas bongkar. Berarti hampir kayak saya dong. Kayak pesugihan kalau orang Jawa itu pesugihan kandang bubrah. Saya sampai bosen itu Pak. Sampai bosan. Bosen, tukang tiap hari ada debu gitu. Tapi ini- bongkar pasang. Tapi dari hasilnya suka Hasilnya nggak? memuaskan. Ya udah kan. Iya. Kita kan maunya kan hasil akhirnya kan. Hasil
Ya. Oke, kita lihat di dalam ya. Ya, mari Pak. Tuh, di sini kan terasnya aja udah unik ini. Nah, kalau kita oh, itu dimatiin ya? Pakai Otomatis. Nah, pintu ini yang istimewa ya. Ini pahatan mana nih? Dari Klaten. Ini dari Klaten ya? Iya. Ini keren loh ini. Ini ceritanya daun ini cerita pewayangan apa ini? Ini kan kalau orang Jawa, filosofi Jawa itu kalau gunungan tuh menceritakan kayak dunia wayang itu dunia kehidupan. Ini dunia kita itu kan gambarannya pewayangan tuh kan istilahnya kalau orang Jawa itu dunianya pewayangannya ini. Ya, digambarkan buminya, di buminya ini ya. Ah. Ya. Ini istimewa ini. Kalau kita kan hidup di bumi, ini kehidupan semua cerita pewayangannya. Teman-teman, ini saya kan jarang banget review rumah ya. Biar nggak bosen sekali-kali karena menurut saya rumah di sini sangat berbeda dengan yang biasa kita kerjakan, mau layout maupun desainnya ya. Jadi biar nggak bosan dan Pak Hartono dan Ibu Ame, Mbak Ame ngizinin ya kita sekali-kali buat kayak gini. Nah, tulis di kolom komentar misalnya suatu saat ketemu rumah yang unik di vlogin kalau si sang ownernya kasih, ya kita akan vlog. Minta tolong ditulis komentar ya buat review YouTube kita juga. Oke, kita lanjutin di dalam ya. Terus yang ini falsafahnya apa nih? Kalau ini cuma penyekat biar kelihatan luas ya. aja. Jadi partisi biar tembus aja ya kesannya ya. Biar kelihatan luas lah. Kalau kita langsung blok kan nggak enak ini. Biar ada masuk. Terus, nah kita masuk yang saya suka banget spot di sini nih sebenarnya yang tadi masuk ini. Tadi kita ini nih tadi makan durian yang sana lebih enak. Lokal itu Pak. Nah ini ternyata di sini beliau udah pakai pasir kacang, cuman nanti harus ada sedikit diretat. Karena pasir kacang kalau kita nyusunnya kayak gini, ini kesannya malah jadi sempit ruangan kita. Ya jadi harus dipilih nanti kita buangin gini. Nah terus kita mungkin taruh di ujung sana. Itu harus diretouch. Ini tanggung jawab dari saya juga sebenarnya untuk aplikasinya teman-teman kalau kan banyak pesen ini. Jadi kita buat naturalnya biasanya yang agak lebar itu nggak boleh ada yang gede, dia harus di pinggir. Yang gede yang di pinggir ya? Biasanya di dekat pohon gitu, di pojok mana. Nah ini yang saya bilang dia spot yang sangat luar biasa. Nah ini ada satu spot, ada lukisan. Tadi itu tokoh dunia semua, tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh penting dunia ini. Ini kenapa lukis ini? Tadi Pak Hartono kan udah cerita tuh, kenapa tuh? Ya tokoh-tokoh dunia ini kan berpengaruh di dunia. Ya. Dia punya pengaruh besar di dunia. Ya, sini Nah, saya selipin satu gambar ini. Satu gambar ini ayah saya. Itu orang hebat yang sama derajat, sama berpengaruhnya. Ya. Ya ini bapak saya ini. Ya, itu orang yang terhebat menurut Pak Hartono. Ya itu sejajar dengan tokoh-tokoh dunia yang lain. Nah, dengan itu berarti keturunannya pun harus bisa menguasai dunia gitu kan falsafahnya ya, kan? Enggak juga, dan harus dihargai orang lain, bener kan? Enggak juga. Enggak juga. Kalau yang penting saya menganggap ayah saya itu orang terhebat. Ya, itu anak yang sangat luar biasa. Kayak saya juga sama, Ya, Mas. didikan orang tua. Ya, saya nganggap orang tua saya itu paling hebat. Istri saya orang yang paling hebat. Karena sering apa ya? Kita melenceng dikit ngerokok diomelin. Ya kalau saya sama istri saya juga seperti itu Pak. Saya dari nol bisa sampai ke titik ini juga karena istri saya. Ya biasanya kita sukses tuh ada di belakang kita ada istri orang-orang yang hebat. kuat ya. Biasanya. Kalau nggak bisa melenceng kemana-mana. Namanya juga laki ya. Jadi ini ada satu falsafah. Jadi di dalam rumah ini hanya bukan sekedar hiasan, ada satu cerita gitu. Makanya saya bilang pas masuk sini, ini mah seniman, jadi kita mau ngomong apa lagi. Makanya, unik banget, ambil video aja. Nah ini ada satu sebelah sini, ada satu pewayangan nih. Kalau ini pewayangan ini full cerita tentang kehidupan juga kan ya? Iya. Dari peperangan dan ini. Bisa cerita nggak, Mas Hartono? Ini cerita kesananya. Kalau saya sih, kalau yang ini cuma penggambaran bahwa manusia itu banyak sisi. Ini waktu mungkin
Kalau ini kan peperangan, Ya. kalau ini damai. Ya. Itu kan ada. Pokoknya ada diceritain semua sini Nah, lah ya. itu yang itu Buletan menggambarkan ya? bulat itu kehidupan. Ini. Aha. Roda berputar, Roda berputar, di mana kita di iya. atas, kita mana di bawah Iya. ya. Ya, ini ada satu pohon pule. Terus yang kita di sini, nih oleh-olehnya udah disiapin lagi nih. Terima kasih loh. Iya, Pak. Ini Sama-sama. Bu Ame, terima kasih Kalau loh. enggak ada apa-apanya lah. Iya, tapi Dikunjungin Pak Haji aja udah seneng. Biar nitipin oleh-oleh khas Jogja. iya, terima kasih. Ini naik pesawat gimana nenteng? Boleh. Tuh tadi kita habis ngopi-ngopi di sini. Jadi yang uniknya biasanya kan kita kalau rumah-rumah itu di dalam rumah terus lahan seperti ini kita kasih gazebo atau kayak apa gitu kan biasanya jadi nggak nyaman ya. Terus terang ini kita jadi PW kalau duduk di sini. Posisi enak nggak mau berangkat. Ya di sini tadi kita duduk 3 jam. Terima kasih. Itu jarang loh. Jujur jarang banget. Enggak juga lah, Pak. Enggak, biasanya gini pengalaman kita di luar ya. Kalau kita masuk rumah orang terus ada gazebo di dalamnya, kesannya sempit, kita duduk tuh nggak nyaman. Satu, kedua nih, ini tanya nih, kok ahai nih kalau panggilan di ini jadi, iya kan? Betul sekali. Tapi kalau di sini kita bisa berjam-jam tuh udah nggak usah nanya lagi. Itu selain rumahnya nyaman, tentunya tuan rumahnya kan. Ya, terima kasih Pak Iya. Haji. Saya jujur kayak di rumah saya juga sama, kalau tamu datang itu nggak ada cerita tuh 2 jam tuh nggak ada. Iya. Aku bikin seperti ini aja belajar dari Pak Haji loh. Lihat IG-nya Pak Haji kan udah lama. Oh gitu? Pesannya kok alami, nyaman di rumah. Nah, yang saya tiru itu. Iya. Rumah itu nggak perlu besar, nggak perlu mewah, tapi membuat kita Bumi, nyaman. ya. Iya. Itu Pokoknya kita banyak nyaman, tempat-tempat situ damai, nyaman, nyaman, Ya. enak. Itu. Kemana-mana. Nah, itu Ya. yang dicari kan seperti itu. Ya. Padahal belum lihat yang sebenarnya ya. Ya, baru lihat di IG. Ya, Kan penggemar di IG, baru ini aja ketemu sama Pak Haji. nanti ke sana ya. Siap, Ya, ya. mampir ya nanti. Insya Allah kita mampir ke Aviari juga nantinya. Irfan kita pamit ya. Izin kalau nggak ada kita mau ke Aviari sama Mas Antono sama Ya. Mbak Ame ke sana. Siap. Ya ini kita ada sekarang masih di Jogja sekarang ini. Ya, izin. Ya izin ya. Terus yang uniknya lagi ini jendela ini. Biasanya ini kan orang rumah gini kan dilurusin ya. Lurusin batanya ini malah dijebolin terus dicat lagi. Jadi menurut saya gini Mas Hartono ya, ini punya karakter sendiri gitu loh. Punya karakter sendiri, misalnya banyak kita misalnya yang kita lihat sebelah sana. Kan itu kan dibolong-bolongin di kafe kan ada, tapi yang untuk yang seperti ini orang rumah tangga ya ini ya. Rumah tangga ditinggal tapi ekspos bata yang dibolongin jujur aja saya belum pernah ketemu. Nah kalau yang ada tolong dong di komen di bawah ya, yang di kolom komentar. Ini menurut saya yang beda dengan yang lain. Ya kalau bagusnya kalau lu punya rumah kan nggak komersil. Ya benar. Ini yang istimewa menurut saya. Terus yang sebelah sana ada kolam koi, itu beningnya pol. Nah yang ini yang dikerjakan yang lagi kerja rumah ini sana ya. Ini beningnya pol. Cuman yang skimmernya aja tadi pas kita isi air kebanyakan jadi si busanya nggak keambil. Kebanyakan air kalau ini tadi kan kurang air. Iya. Namanya kan perlu ditambahin lagi. Namanya balancing tank itu. Terus yang itu pewayangan juga kan ada gareng ya kok salah ini ya. Punokawan. Punokawan. Iya. Cerita apa ini mas ya? Saya Kalau kan Punokawan Jawa itu paham. ya dalam tokoh pewayangan itu ibarat itu dia dewa yang berinkarnasi dari manusia karena iya. dihukum orang tuanya. Ya, jadi semua itu empat-empatnya itu Punokawan itu. Itu namanya Punokawan. Ha-ha. Nah, Semar ini bapaknya, Oh, ini anak-anaknya. yang 3 ini anaknya ya. Ah, Tuh, saya jadi tahu nih di sini. Dulu kan tahunya misalnya ini Semar gitu, tapi nggak tahu maksudnya gitu. ini bapaknya. Semar Ini itu bapaknya titisan dari dewa siapa itu yang diturunkan ini karena dihukum orang tuanya. Ya, ini jadi kita jadi orang apa yang punya kebudayaannya sangat tinggi, ya setidaknya harus belajar. Saya jujur aja, Saya tahu. cuma belajar dikit-dikit lah. Ya, yang penting tahu. Mungkin di sekolahan sekarang masih diajarin ya. Wah, sekarang kayaknya udah Masih ada
Masih ada tapi kayak ditinggalkan mungkin. Udah mulai di ini ya. Jangan Korea melulu dong. Ini dong belajar gini. Siapa tahu iya apa jangan sampai lupa lah sama. Nah, kalau di Udah wayangan boleh. ini Ya. tokoh paling jahat ini. Ini apa ini? Sangkuni nih, penghasut ini. Oh, penghasut. Wah, bahaya ini. Oke, Mas. Ya. Terus kalau Jahat yang satu banget ini, Mas ini yang Ini- muka hitam dia jahat juga ini. Enggak, baik Malah enggak dia. Baik ini malah Punokawan itu ngikutin ini. Werkudara. Tuh ceritanya ya, pewayangan kita harus belajar lagi ini. Banyak banget ceritanya ya. Nah, habis kita masuk ke sebelah sini, ini ada akuarium lagi nih. Ini buat ini kalau ikannya sakit. Oh, buat karantina. Ya. Buat karantina. Terus yang hebatnya ini lagi, kita noleh ke sebelah kiri tuh. Ini yang paling hebat nih, Mas Hartono ya. Ayo, gambar siapa nih? Ini yang ngelukis siapa nih, Mas? Ini teman saya, tetangga. Tetangga ya? Iya. Tapi ini kok kayak mirip ya? Kok kayak mirip nih? Cuman beda rambutnya doang ya? Rambut saya dulu kayak gini. Oh gitu. Iya. Cuma nggak dimerahin ya, Mas. Dimerahin dulu. Iya. Ya, dulu sesuai. Oh sesuai. Sesuai. Mbak Ame, Iya. gantengan sekarang dulu apa sekarang nih? Ya, sekarang Oh sekarang. Sesuai dengan usianya ya? bilangnya dia kalau bilang sama saya itu selalu saya kan berantem. Gitu. Iya. Sesuai dengan usianya. Kayak saya ini kan botak aja, istri saya bilang rambut kamu banyak banget katanya. Cuman agak rontok katanya. Cuman agaknya gitu. Nah ini luar biasa, ini ada satu semua apa ya, lengkap rumah ini. Makanya buat nyaman banget. Enggak sih. Biasa aja Pak Haji. Biasa aja, Tapi Pak. enggak loh, kalau kita bisa duduk itu nggak bisa dipungkiri, kita nggak perlu nilai bagaimana cara menilai ya. Kita harus gini bagus atau kalau orang udah betah udah. Ya, yang penting nyaman. Pak. Ya nyaman, terus orang tuh nggak duduk kalau nggak tamu ownernya ngajak, yang punya ngajak keluar dia nggak pulang-pulang. Jadi menurut saya nyaman banget menurut saya. Nyaman tuh lupa waktu. Lupa waktu, iya benar lupa waktu. Ya udah nyaman aja. Tahu udah kalau dari pagi tahu udah siang aja ya. Pak Iya. Haji. Tinggal ngobrol Iya. udah. Ini kesannya kita pesawatnya jam 5, jangan kelewat loh. Ini wah ini. Tahu-tahu ngobrol-ngobrol ketinggalan. Masih lama. Sekarang jam 2-an ya? Jam setengah 2. Setengah 2 mas, masih lama. Dari sini jam 3 masih bisa. Masih bisa ya. Iya. Berarti 1,5 jam lagi. Iya. Awas tuh jangan lupa loh. Nanti dia ajakin ngobrol ini, lu kelewat Iya, pesawatnya. dari sini lumayan jauh perjalanannya. Iya 1,5 jaman Iya, ya. 1,5 Bandara baru kan? Iya. Iya. Kalau Iya. dulu deket yang lama. Iya. Takutnya macet ini hari weekend. Ya. Oke, kita tutup sampai di sini aja. Kali ini dari rumah Pak Hartono, rumah Ibu Ame. Terima kasih loh ya. Sama-sama Pak Ah. Haji, dan saya juga terima kasih Pak Haji sudah berkenan mau mampir Oh, ke gubuk kami ini. Oh, ini di segini gubuk gimana kalau gubuk beneran? Jadi Mas Hartono terima kasih loh. Saya yang terima kasih. Iya. Saya itu penggemar Pak Haji udah lama. Ngikutin IG-nya udah lama. Lihat karya-karyanya Pak Haji luar biasa. Ya sebenarnya kalau hasil karya itu lebih banyak kita kontak ke konsumen. Maksudnya kalau sang owner itu ada sedikit terlibat, biasanya akan hasilnya lebih baik. Karena kalau tidak suka tetap harus oh ini kayaknya nggak serak, karena jujur aja kita ada satu project ownernya nggak terlalu suka, dia diem, akhirnya ya memang kesannya nggak selesai, makanya kita harus tanya jujur suka nggak, saya kurang suka, ya udah kita harus perbaiki. Konsep-konsep yang dibawa Pak Haji ini kan ada alaminya, ada pokoknya komplit lah. Ya. Bagi saya gimana ya? Kayak kita itu bisa kita tinggal di alam gitu loh. Ya, jadi kita Padahal di rumah. Gitu. Makanya pas saya sebenarnya masuk sini agak sedikit, wah ini rumah seniman banget, maksudnya kita banget gitu. Tahu-tahu di situ ada satu pohon pule ya, berani banget gitu loh menempatkan. Tapi mungkin kita nanti ada sedikit retaksi lah ya biar lebih. Bagaimanapun kita desain itu, kita boleh ego sebagai suami, tapi tetap harus mempertimbangkan keluarga kita. Tadi Iya, sebenarnya iya. saya ada satu cerita dikit tentang rumah saya yang ada satu pohon. Akhirnya saya
pas anak saya lamaran, saya harus mengeluarkan pohon itu, saya harus menghilangkan ego. Nah, pada saat itu gitu. Nah, ini sebenarnya saya kayak Mas Hartono tuh sama. Ini udah bilang kok AHA ini kalau ada keren santai, keren mobil, saya mau bongkar taman. Oh. Nggak puas. Ada sedikit itu, pokoknya saya mau jadiin luas. Nanti mungkin kalau ada cucu dia bisa main ke situ Iya. ceritanya. Kan kita udah hidaling ego lagi kan. Iya, betul. Maunya Betul, natural banget, tapi kalau keluarga kita, keluarga besar nggak bisa beraktivitas itu, kita cuma hanya sebagai penonton, dan dia juga biasa-biasa aja, mendingan kita retas ulang. Itu prinsip-prinsipnya. Iya, Tapi ini sangat luar biasa. terima kasih, Ya. terima kasih. Oke, sampai di sini dari rumahnya Mas Hartono, sama tegang banget sih. Dari Mbak Ame ya. Iya. Nanti kalau ke Jakarta jangan lupa, mudah-mudahan kita bisa ke tempat ke Siap. apiari ya. Ya, Bisa lihat gimana sih alaminya. Iya. ya, siap. Wes. Pengen main. Ya, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Ini mungkin pertama kali saya review tentang layout dan rumah yang unik ya. Mungkin kali ini. Bukan kali ini, pertama ini. Makanya tulis di kolom komentar misalnya, ketemu rumah yang unik, yang nyaman, di reviewin. Kita akan coba pamit ke pemiliknya. Siapa tahu ada yang berkenan. Ada juga yang kadang-kadang kan pemilik nggak mau ya. Tapi ini terima kasih sekali lagi dari Mbak Ame sama Mas Hartono. Siap. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.